Oke, selamat datang kembali. Kali ini nih, kita mau gali satu ide yang menurut saya lumayan unik ya soal kepemimpinan. Sumbernya dari kutipan buku Leaders Eat Last. Fokusnya itu bukan soal jabatan, tapi lebih ke proses menjadi pemimpin itu sendiri. Jadi gimana sih transformasi yang perlu kita lalui buat jadi pemimpin sejati? Paling nggak menurut buku ini. Yuk kita bedah bareng. Iya, bener banget. Inti buku ini kan sebenarnya kepemimpinan sejati itu ya soal peduli sama tim. Mirip tradisi marinir AS itu loh ya, yang pemimpinnya makan paling akhir. Jadi bukan soal posisi, tapi lebih ke tanggung jawab, pengorbanan. Nah, bagian akhir buku ini, yang jadi fokus kita sekarang, itu punya analogi yang, wah, kuat banget buat ngegambarin proses ini. Nah ini nih bagian yang menurut saya agak wow ya. Sumbernya ini nyamain tantangan buat jadi pemimpin sejati itu dengan program 12 langkah Alcoholic Anonymous AA. Langkah pertamanya apa? Ngakuin dulu kalau banyak organisasi itu kayak punya kecanduan gitu. Kecanduan sama apa? Ya sama angka kinerja, status, jabatan, tapi seringnya abai sama manusianya. Anda mungkin ngerasain ini juga kan di kerjaan? Dan kecanduan ini menariknya bukan cuma kiasan loh, ada basis biologisnya juga ternyata. Kita kan didorong ngejar target buat dapat hadiah dopamin itu, rasa puas sesaat. Terus kita ngejar status buat dapat serotonin, rasa bangga. Nah, masalahnya, kata sumber ini, kita sering ngorbanin oksitosin. Padahal itu hormon penting banget buat bangun ikatan, kepercayaan, rasa aman di tim. Ini penting buat jangka panjang, bukan cuma menang sesaat. Tapi bukannya ya dorongan kinerja sama status itu justru yang bikin perusahaan kompetitif. Gimana sumber ini ngebedain antara ambisi yang sehat sama kecanduan yang malah ngerusak ini? Pertanyaan bagus itu. Sumber ini sebenarnya nggak bilang kinerja itu nggak penting, tapi dia nyorot biayanya. Biayanya kalau itu jadi satu-satunya fokus kita. Kontrasnya tuh kelihatan jelas kalau kita bandingin. Misalnya Jack Welch di GE, sama sistem rank and yang-nya yang terkenal itu. Yang karyawan di ranking terus persentase bawah diberhentiin tiap tahun. Angka jangka pendek mungkin naik ya, tapi lingkungannya bisa jadi penuh ketakutan gitu. Nah, bandingin sama Jim Sinegal di Costco. Dia fokus banget ke kesejahteraan karyawan, gaji layak, tunjangan bagus. Hasilnya, loyalitas tinggi, kinerja jangka panjangnya malah lebih stabil, lebih sustain. Fokusnya beda aja. Satu ke angka, satu lagi ke orang di balik angka itu. Oke, jadi kecanduannya itu fokus berlebih ke angka dan status ya. Terus pemulihannya gimana dong? Katanya kuncinya pengorbanan. Mengutip Letnan Jenderal Flynn itu, biaya kepemimpinan adalah kepentingan diri sendiri. Wah, kedengarannya berat juga ya, ngutamin orang lain di atas diri sendiri gitu. Berat, tapi ya itu fundamentalnya. Dan bukan cuma pengorbanan aja, tapi juga integritas. Integritas yang absolut. Sumber ini cerita soal seleksi perwira marinir di OCS. Ada kandidat yang jujur ngakuin kesalahan kecil, padahal resikonya bisa gagal, malah lebih dihargain daripada yang bohong buat nutupin. Pesannya jelas banget. Kepercayaan itu nggak bisa diminta, nggak bisa dimanipulasi. Harus dibangun pelan-pelan lewat tindakan nyata yang konsisten. Gitu. Membangun kepercayaan tadi rasanya nyambung banget ya sama konsep penting lain di buku ini. Apa itu? Lingkaran keamanan atau circle of safety. Tarik benang merahnya ya, lingkaran keamanan ini fungsinya mirip kelompok dukungan di AAA tadi, sama-sama melindungi anggotanya. Tapi kalau di organisasi, ini melindungi dari ancaman internal, kayak politik kantor, rasa takut, intrik, dan juga tekanan dari luar. Tugas pemimpin ya bangun dan jaga lingkaran ini. Supaya apa? Supaya orang merasa aman, dihargai, berani ambil risiko yang positif. Nah, menariknya lagi nih, buku ini juga bilang, kalaupun pemimpinnya gagal, anggota tim itu bisa loh jadi pemimpin. Caranya, ya dengan saling jaga satu sama lain, Anda bisa jadi pemimpin yang Anda harapkan ada gitu. Wah, itu menarik banget. Jadi, kepemimpinan bisa muncul dari mana aja ya? Kalau gitu, gimana caranya pemimpin bisa secara aktif gitu, ngebangun dan nguatin lingkaran keamanan ini? Kayaknya empati penting banget ya. Betul. Empati itu fondasinya. Contohnya kayak Bob Chapman dari Barry W. Miller yang dikutip di sumber ini. Dia lakuin hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi dampaknya gede. Misalnya, ngilangin aturan jam kerja yang kaku, ngizinin karyawan pakai telepon kantor buat urusan pribadi tanpa izin. Kenapa coba? Karena dia percaya kalau karyawan diperlakukan sebagai manusia utuh dulu, baru sebagai pekerja, nah kepercayaan itu bakal tumbuh. Dan ternyata benar.
Perubahan lingkungan ini ngubah perilaku, numbuhin kepedulian antar karyawan, ujung-ujungnya malah naikin kinerja juga. Ini tindakan aktif buat menjadi pemimpin yang peduli, bukan cuma manajer yang ngawasin doang. Oke. Jadi kalau kita coba simpulkan nih ya, menjadi pemimpin itu intinya bukan soal nyampai jabatan paling tinggi gitu ya, tapi lebih kayak perjalanan transformasi diri yang jalan terus. Persis, ini soal pilihan sadar aja, mau melayani atau dilayani, mau bangun kepercayaan lewat integritas tanpa kompromi. Dan soal aktif nyiptain rumah yang aman buat tim bisa berkembang. Prosesnya emang, ya, mirip perjuangan ngatasin kecanduan itu tadi. Butuh sadar diri, komitmen kuat, sama dukungan orang sekitar. Jadi kesimpulan dari sumber ini kayaknya jelas banget ya, kepemimpinan itu ada dalam tindakan kita sehari-hari, bukan cuma titel di kartu nama. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penting buat Anda renungkan nih. Kalau kepemimpinan itu dimulai dari tindakan kecil, melindungi dan melayani orang di sekitar kita, langkah nyata apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil hari ini? Di lingkungan Anda, entah di kantor atau di komunitas, untuk mulai menjadi pemimpin yang Anda idamkan itu. Lepas dari posisi formal Anda sekarang. Coba dipikirin deh.